Hai YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini kembali di dunia gadget lagi, tetap lanjutan part 2. Kalau kemarin sudah Xiaomi Mi 11 Ultra vs S21 Ultra, sekarang mending lagi, lebih kelasnya high lagi, yang selalu disebut-sebut handphonenya Sultan, handphone Sultan. Ini dia iPhone 12 Pro Max. Kita akan duelkan dari, ya seperti biasa, desain bodinya kalian pilih mana, kemudian dari layarnya, kemudian dari soundnya, speakernya, hingga kualitas kamera. Seperti biasa kita akan ulas, dan ini saya akan ulas berdasarkan pengalaman pribadi yang saat ini saya akan lakukan. Itu bagaimana di outdoor kayak gini, hasilnya bagaimana? Yuk langsung saja kita cek. Jangan skip. Saya ingin kalian juga berinteraksi. Pada saat saya menyampaikan poin per poin, Anda juga bisa menilai. Kemudian sampaikan di komentar bawah. Misalkan dari desain bodinya, itu kalian akan pilih mana saat ini di head to head kan. Semua saat head to head kalian pilih mana? Silakan sampaikan komentar di bawah. Agar kita sama-sama punya persepsi. Setiap orang punya persepsi. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kita dan saya tidak bisa memaksakan kalian untuk memilih ini atau ini. Jadi silakan sampaikan pendapat kalian. Oke? Langsung saja kita ulas. Oke, bahasan pertama dari segi desain bodinya sob. Nah, ini kalau kalian secara visual desainnya tuh lebih demen yang mana nih? Dari iPhone kah dengan desain yang seperti ini? Ya ciri khas iPhone. Sama-sama kedua handphone ini build quality-nya itu bagus banget, dimana frame-nya itu menggunakan frame from aluminium. Bodinya kalau iPhone tuh solid banget, kelihatan solid banget nih untuk di iPhone-nya ya. Dari iPhone, logo iPhone-nya, bulky kameranya. Tapi kalau dibilang bulky ya memang lebih tebel di Xiaomi. Kalian bisa lihat sama-sama nih, ya kan, lebih tebel di Xiaomi. Kemudian desain kameranya, karena kalau Xiaomi ada rear display seperti ini, ya menurut saya keren banget. Tergantung dari selera kalian, suka yang mana. Tombol powernya iPhone ada di sebelah sini, Android Mi 11 Ultra power dan volume di sebelah sini. Di sebelah sininya untuk iPhone ini SIM ejectornya di sini ada untuk SIM cardnya, ada mute-nya, ada volume rocker. Di atas nggak kita jumpai apa-apa, hanya antena dan lebih membekas ya, dark gloss-nya. Kalau di Xiaomi kalian bisa mendapatkan speaker Harman Kardon atas bawah, kemudian ada IR blaster di sini, kemudian di bagian bawahnya sama-sama. Kalau iPhone ada 2 speaker. Kalau kita nanti coba testing dari kualitas suaranya, audio gimana, Type C dan ini Lightning. Ya overall kalau saya pribadi nih, kalau dari desain body sebenarnya imbang 50-50. Cuman lagi-lagi kalau kita bahas fitur, karena dia ada fitur rear display yang menurut saya banyak orang bilang antara fungsi dan tidak. Kalau saya bilang berfungsi banget, bisa ngeliat jam di sini, bisa kita pakai selfie. Kita akan cobain nanti juga hasil kamera. Kalau saya pilih pribadi untuk desain di Mi 11 Ultra. Bagaimana dengan kalian? Dan satu lagi sebelum bahas terkait display, ini guys, ada baret untuk di Xiaomi Mi 11 Ultra. Oh my god. But untungnya yang Indonesia itu ada screen protectornya. Jadi baret nggak mungkin dong Gorilla Glass Victus itu mudah dengan baret. Ini salah satu yang wow banget di Indonesia, udah dapet yang ya ada tambahan lah, seperti biasanya Xiaomi yang biasanya tuh menambahkan anti goresnya ini screen protector. Overall is nice. Sekarang kita cobain dari kualitas layarnya seperti biasa. Kita akan coba bandingkan dengan si iPhone 12 Pro Max dari segi layarnya. Kita akan lihat dari sekilas kualitas layarnya. Nih, kalian bisa perbandingkan sendiri untuk kualitas layarnya gimana dari antara iPhone dan Xiaomi. Dari sama-sama bagus kalau saya bilang, cuman ngedipnya, tajamnya itu terlihat di Xiaomi, dia lebih ngedip dan lebih tajam. Sama-sama tajam, cuman kalau kita lihat secara langsung detailnya, tajamnya batu-batu ini
lebih bagus di Xiaomi menurut saya pribadi ya. Ini kalau saya memang lihat kayak gini, makanan lebih bagus di Xiaomi. Dari batu-batuan ini juga lebih bagus di Xiaomi. Kalau kalian melihat dari hasil perekaman, bagaimana menurut kalian guys? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Meskipun bukan sebuah handphone gaming, tapi Xiaomi itu selalu membenamkan ini dia fitur game turbonya, dimana kita bisa mengoptimalkan dari pencahayaan layar. Dan ya pokoknya enak banget untuk bermain game ya. Anda bisa nggak terganggu dengan notifikasi-notifikasi juga. Dan kualitas layarnya pun sangat mendukung. Dan kita lihat coba settingan di Mi 11 Ultra ini. Nah ini bisa kita lihat sama-sama, bisa very high semua, baik itu grafik maupun frame per secondnya. Nah kita bisa lihat sama-sama. Kalau yang belum nonton silahkan klik link di atas, atau yang link yang sudah saya sertakan ya, yang dari Mi 11 Ultra nya sendiri. Dari performa ini enak banget karena menggunakan chipset yang terbaru Snapdragon 888. Overall is good bagi saya karena enak banget. Kalau ini di iPhone juga sama ya, kita lihat sama-sama dia bisa very high karena chipsetnya juga mendukung, sama-sama menggunakan fabrikasi 5 nanometer. Tapi dilihat dari kualitas layarnya nih, brightness-nya, keterangannya, itu kalian bisa nilai sendirilah, milih yang di Xiaomi Mi Ultra atau iPhone. Frame rate-nya pun refresh rate lebih tinggi di Xiaomi. Kita akan lanjut ke sisi baterai. Baterai iPhone itu lebih kecil, sekitar 3600 sekian, atau pasnya ya kalau digenepin 3700. Nah, kita coba charging, bawaan charger dari iPhone itu bisa sampai berapa? Nih, kita bisa lihat 1200 naik lagi. 1200 tadi max-nya, 1100 naik turun lagi. Kurang lebih mAh-nya naik turun segitu, bro. Ya, kita akan lihat 1400. Sekarang kita coba bandingkan dengan handphone Xiaomi Mi Ultra. Charger bawaannya dia udah pakai yang 67 watt. Kita bisa lihat hasil pengukuran dari Xiaomi Mi 11 Ultra ini, itu ampere meternya bisa terus naik karena memang udah support ya. Dan dari sini memang kelebihan include-nya power charger atau adapter itu menjadi nilai plus untuk di Xiaomi. Kita ukur untuk panasnya ini di iPhone 40 kurang lebih estimasi 44 juga di bagian belakang saat charging. Saat charging di Xiaomi, boom, ternyata lebih dingin dikit. Tapi bagian atas di bagian sisi kamera panas. Kemudian di bagian layar 43,5, bagian atasnya 44, mulai anget. Di depan kita lihat di iPhone di layarnya sedikit lebih rendah dibandingkan Xiaomi ya. Lanjut ke kualitas audionya, kita tes pakai menggunakan dB meter. Di Apple atau 12 Pro Max speaker ada 2 di sebelah sini stereo. Kita akan coba testing sama-sama ya untuk iPhone terlebih dahulu. Sama-sama enak, cuman loudness-nya, lagi-lagi untuk loudness di Xiaomi lebih punchy, lebih nendang. Tapi sama-sama punya kualitas yang bagus, lembut masing-masing, bassnya lembut, sama-sama punya kelebihan. Ya, unda-undi. Tapi kalau Anda pingin yang lebih punchy, bisa milih Xiaomi. Oke, lanjut ke sisi kamera. Yuk kita sama-sama menilai, berikan penilaian kalian. Oke, pertama kalau selfie ini saya lihat sebelah kiri yang menurut saya lebih oke karena butuh yang lebih pop up ya. Kalau bokehnya ini juga sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan itu lebih detail. Kemudian kalau dari bokehnya yang sekarang, pilih yang kanan deh saya. Ini yang rear selfie-nya.
Kalau saya memang lihat sebelah kanan oke. Kemudian untuk foto belakang yang ini white-nya sebelah kiri yang oke. Kemudian ini juga lebih oke yang sebelah kiri menurut saya dari segi warna ya, tone-nya ya. Terus yang ini bokehnya bagus yang sebelah kanan kalau menurut saya. Mungkin harus yang sama-sama dekat. Kalau wide angle, nah ini wide angle sebelah kiri yang menurut saya oke. Kalau sebelah kanan itu lebih blue, sebelah kiri lebih warm. Ini normal, ini zooming. Saya juga pilih yang sebelah kiri. Kemudian untuk zooming lebih jauh lagi, sebelah kanan ini warna terangnya juga lebih dapat. Kemudian ini wide angle lagi, kalau saya pilih yang sebelah kiri, menurut saya oke. Kemudian makronya lebih detail hijaunya sebelah kiri. Ini juga unda-undi benernya. Saya tetap milih sebelah kiri, detailnya juga ya dari warna. Tone color juga ini sama juga, benernya unda-undi. Tapi kalau dilihat dari daunnya itu sebelah kiri. Kalau dari foto malam night ini sebelah kanan. Kalau menurut saya ya. Kalau bokehnya ini gelap sebelah kanan tapi akhirnya sebelah kiri yang otomatis saya pilih. Ini wide angle, kita bisa lihat sama-sama. Wow, kalau yang sebelah kiri itu wow. Normal shootnya itu lebih blue, lebih cool, sebelah kanan warm. Kalau ini zoomnya dia bisa lihat, wow, lebih dekat yang sebelah kiri. Otomatis pilih yang sebelah kiri zooming ya. Kalau ini natural malam, lebih cool juga yang di sebelah kiri, saya pilih sebelah kiri. Ini juga dari dedaunan itu juga bagus yang sebelah kiri menurut saya. Kalau malam ini white-nya juga sebelah kiri, darknya dapat. Ini normal shoot-nya oke, sebelah kiri saya pilih lebih bagus. Kemudian zoomingnya otomatis sebelah kiri. Bagaimana menurut kalian? Kalau ini long exposure, wah ini Xiaomi sebelah kiri guys. Oke guys, testing untuk video selfie kamera depan. Oh my god, di sebelah sini ini adalah iPhone, detail banget sampai di jidat sayang yang berkerut dan bermerintis-merintis ini kelihatan semua. Oh my god, 60 fps Full HD, karena di Xiaomi nggak ada 4K nya ya. Ini kualitas Full HD nya guys. Dari kualitas audio, penangkapan gambarnya gimana menurut kalian? Saya mau belakangi air mancur coba ya. Nah, ini gimana nih menurut kalian? Xiaomi lebih nge-zoom sih. Ini saya mundurkan tangan saya, berarti kurang lebih jaraknya ada sekitar 10 cm dengan iPhone. Gimana menurut kalian untuk video selfie-nya? Silahkan sampaikan komentar kalian. Tapi baju saya di iPhone jadi sedikit aneh nih, abu-abunya beda ya. Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Kedua handphone sama-sama memiliki time lapse untuk video depannya. Cuman di iPhone hasilnya jauh lebih cepat guys, seperti ini guys. Silahkan sampaikan pendapat kalian guys. Kalau ngomongin terkait fitur dari kamera, Xiaomi mungkin bisa menjadi menang dari yang Pro ya. Kemudian dari fitur-fitur 50 mega, nanti kita testing 50 mega vs 12 megapikselnya iPhone bagaimana. Kemudian dari portrait kemudian dari fitur seperti ini, itu banyak banget. Kita nanti testing slow motionnya. Di Xiaomi ada vlog, ada movie effect, ada long exposure, super moon yang belum kita cobain karena belum ada bulan, nanti itu akan masuk di short video. Ada clone, ada multicam. Yang belum nonton multicam bisa klik link di atas yang terkait review bahasan dari Xiaomi Mi 11 Ultra sendiri, dan cukup beragam. Sekarang kita akan testing dari video kualitasnya yang 60 fps langsung sama-sama. Di iPhone tuh nggak ada nih pilihan steady-nya, steady, kemudian ada steady video Pro. Cuman kalau menggunakan fitur ini dia hanya di 1080 30 fps. Kalau ini dimatikan nggak bisa. Kemudian ada video audio zoom, dan ini di iPhone nggak ada. Jadi lebih kompleks kalau kalian cari video atau menu-menu fitur yang lebih lengkap Xiaomi jawabannya. Oke, lanjut ke perekaman 60 fps sambil jalan yuk. Oke, sama-sama sambil jalan, handheld. Oke, dan ini kita jalan Full HD yang 30 fps. 60 fps guys. Habis ini kita testing ya. Saat ngezoom bagaimana. Coba di zoom sambil jalan. Nah, ini saya sambil ngezoom jalan. Kalau di iPhone langsung boom 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 gini. Kalau di Xiaomi itu ada kayak tombol untuk zoomingnya. Kayak gini hasilnya kalau zooming. Nah, bagaimana menurut kalian?
stabilan sambil jalan sambil ngezoom. Kalau di iPhone langsung posisi zoom, saya juga samakan zoom. Oke, sekarang cobain 4K 60 fps nya guys. Oke, perekaman lanjut di 4K 60 fps guys. Kita lihat ke atas langit-langit dan juga pepohonan, daun-daunan kita geser ke sana. Nah, paling tidak kalian bisa lihat warna daun-daunnya. Sekarang kita akan testing zoomingnya di depan sambil jalan. 1, 2, 3 ini saya zooming. Kalau dari Xiaomi zoomingnya mulus, shoot gitu. Kalau di iPhone harus 2 tangan kayaknya untuk zoomingnya, kecuali Anda pindahkan ke fungsi zoom di volume. Saya kembalikan lagi ke normal. Shoot. Nah, untuk penangkapan dari suaranya bagaimana menurut kalian? Ini 4K 60 fps. Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Kedua handphone sama-sama memiliki untuk fitur slow motion 120 fps, cukup keren, dan lanjut ke 240 fps. Yes. Tapi di iPhone nggak bisa lebih dari itu. Nah, sekarang kita akan lihat 3 step lagi. Dan yang ini adalah 480 fps di Xiaomi. Dan semakin gerakannya lambat. Dan selanjutnya adalah 960 fps guys. Semakin wow, keren banget, kalian bisa bikin kreativitas dengan slow motion. Dan selanjutnya itu 1920 fps. Mantap banget. Silakan berkreasi dengan Xiaomi jika Anda memilih Xiaomi Mi 11 Ultra. Lanjut testing kondisi malam kayak gini guys. Ini video selfie Full HD 30. Kalau tak bikin 60 otomatis biasanya lebih gelap ya. Sambil jalan, kondisinya di jalanan. Kalau warna di iPhone itu kayaknya lebih warm, sedangkan di Xiaomi ini cenderung lebih ke cool. Jadi akhirnya jadi lebih white. Baju saya bisa kelihatan kayak gini. Ini sambil jalan kayak gini guys. Menurut kalian gimana untuk kualitas video malam sambil jalan kayak gini? Silahkan sampaikan komentar kalian. Testing untuk video Full HD 60 fps dari jalan ini. Pantulan cahayanya di Xiaomi sama iPhone beda ya, lebih warm memang. Dan ini sambil jalan kayak gini guys. Penangkapan cahayanya kalau sambil jalan, silakan sampaikan komentar kalian. Penangkapan cahayanya di Xiaomi lebih bisa menangkap cahaya, ataukah karena sensor dari si Xiaomi ini lebih gede, tapi dia nggak bisa mengatur dari brightnya situ. Akhirnya kalau pada saat bright kayak gini di iPhone lebih bagus ya kan. Lanjut perekaman 4K 60 fps. Warnanya lagi-lagi sama. Penangkapan cahaya di pohon ini coba lihat guys, sampai ke atas tuh di Xiaomi bisa kelihatan. Nah, tapi coba kita sekarang geser, ini sambil jalan, mulai perlahan, boom, kena lampu. Dia exposure-nya di Xiaomi nggak bisa turun, harusnya bisa menyesuaikan dari brightness di depan. Ini yang menurut saya sedikit kekurangan ya. Dia harusnya exposure-nya bisa diturunkan. Penangkapan suaranya bagaimana menurut kalian guys? Hasilnya cukup menarik, bagus banget sih antara kedua handphone ini. Cuman di iPhone nggak ada 8K ya, jadi untuk 8K-nya nggak bisa kita sandingkan. Next aja untuk 8K 8K di Xiaomi kita akan buat video terpisah. Kesimpulan akhir dari kedua handphone ini menurut saya pribadi, silahkan sampaikan komentar kalian terkait dua handphone ini. Dari awal hingga akhir kamera saya bilang poinnya unggul di Xiaomi, dan surprisingly dari front kamera atau selfie kameranya benernya ada kekurangan di Xiaomi, tapi di sini malah saya kebalikan melihat di iPhone lebih pucat menurut saya, tapi di Xiaomi ini ada kekurangan dari sisi kameranya menurut saya. Contoh ini shoot normal dan kemudian shoot zoomnya itu bisa berubah warna, padahal ini yang zoom ini yang bener warna biru Toskanya ini dibandingkan yang iPhone ini yang memang nggak pas, itu nggak foto. Jadi ini memang ada perubahan yang perlu dilakukan, perbaikan yang dilakukan Xiaomi untuk menyempurnakan kameranya secara total. I like it. Untuk kamera oke, semua oke, tapi yang perlu pertimbangan untuk flagship Sultan adalah handphone Sultan lainnya nggak dapat charger sob, tapi ini dapat charger 67 watt yang bisa patut Anda pertimbangkan sebelum membeli. Dan
Silakan sampaikan benar-benar komentar kalian, dari penilaian kalian gimana terkait dua handphone ini. Kalau saya pribadi cenderung milih di Xiaomi dibandingkan iPhone yang lebih mahal, lebih worth it lah Anda beli. Demikian opini pribadi saya dan ulasan dua handphone flagship ini. Sampai jumpa dan bye-bye guys.